Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rasul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bersyukur pada Allah, di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat longgar, nikmat waras. Lebih banyak lagi kita masih diberikan nikmat hidayah oleh Allah, yang mana kita bisa mengaji Quran, hadis secara mangkul, mutasil di sini. Terus kita bisa menetapinya dengan berjamaah. Inilah pemberian nikmat dari Allah. Disyukuri alhamdulillahirabbil alamin. Pada seluruh para pejuang agama wasilatul hidayah dalam memperjuangkan agama yang hak ini, sehingga diri kita masing-masing mendapat hidayah dari Allah. Dari mulai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama. Dan alhamdulillah kita di Indonesia ini yang notabene jauh dari negara Mekah bisa mendapatkan nikmat hidayah ini. Semua pemberian dari Allah, juga termasuk perantara agama, disyukuri alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Pada panjenengan semua kami syukuri alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Tetap kita niat karena Allah, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adzabahu. Ada yang ngantuk? Yang ngantuk segera masuk cuci muka. Silakan cuci muka. Sekarang kita di sini mengkaji beda. Yang kalau kemarin itu secara daring, sekarang yang di sini tatap muka. Tapi masih ada yang di rumah. Yang laki-laki sudah ada semua komplit SMA. Kurang satu. Yang putri komplit. Kurang 3. Nah, teman panjenengan nanti ngajinya masih secara daring atau online. Tetap mungkin yang di rumah cuma absen saja ada. Nah, pas ngaji absen tok nih. Ya, jadi rapantes. Tetap alhamdulillah kita bisa bermuajahah kembali, bertatap muka. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Kita buka materi kita, yaitu tata krama. Ini nanti setiap siang hari dan malam hari ngajinya di sini ya. Siang hari dan malam hari. Sebenarnya pada subuh seharusnya juga di sini. Tapi karena pada subuh itu waktunya sikat, biasanya di gedung Musdalifah lantai 1 itu digunakan untuk cabai rawit aktif. Tapi karena belum dipakai, ya silakan untuk panjenengan pelajar SMA. Kita sampai halaman berapa? Ayo, ada yang tahu? Mungkin ya yang mengikuti secara daring tertib dia tahu halamannya, tapi yang hanya absen saja ya. Tata krama terhadap yang lebih tua atau yang dituakan. Tata krama saya masih yang zaman dulu, tata krama kecil, halamannya beda. Kalau yang besar halamannya 16 ya. Yang
16. Udah ketemu? Ini nggak pakai mic ya, suaranya dengar ya. Besok Allah, kemarin sebelumnya di kelas ini biasanya ada mic. Di sini sound 1, di sini sound ada 2. Nanti kita cari lagi. Dan sudah dibuka? Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Tata krama terhadap yang lebih tua atau yang dituakan. Yang dituakan itu mungkin secara umurnya itu lebih muda, tapi dia diposisikan atau didapuk menjadi mungkin ya kiainya atau penerobosnya dan lain-lain, atau ketuanya. Nah, seperti itu yang maksud dituakan. Yang pertama, bertutur kata dengan bahasa yang halus dan yang baik. Kalau yang Jawa, kalau bisa ya dengan kromo, dengan unggah-ungguh. Nah, kalau yang mungkin bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia yang baik, tidak di situ bahasa sehari-hari, bahasa gaul, katanya gaul, tapi ternyata itu tidak pas untuk ngomong terhadap yang lebih tua. Yang kedua, mendahului, ya, mendahului, ya, lafadznya mendahului salam atau menyapa. Nah, yang muda itu biasanya yang mendahului salam. Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu, seperti itu. Biasanya yang lebih muda yang menyapa. Kalau nggak salam ya menyapa, Pak, monggo, nah, seperti itu. Termasuk kalau pakai motor, lagi naik sepeda, kemarin kan sudah diterangkan kalau di situ naik motor ya jangan di layar. Nah, mungkin mas-mase ning kono nak numpak motor temu karo Bapak Kiai. Nah, karo Bapak Kiai ini ngono kuwi atau sama ketuanya. Maksud seperti itu jangan menyapa. 3, memanggil dengan awalan sebutan yang baik. Mbah, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan lain-lain. Kalau memang secara nasabnya itu lebih tua, ya Mbak, Mas, atau mungkin di situ omnya ya, om. Kadang kan ada keponakan umurnya lebih tua daripada pamannya, ada kan kadang seperti itu. Nah, tetap kita manggil ya om atau paman, jangan jangkar, tahu jangkar, manggil dengan nama, jangkar. 4, berjabat tangan dengan agak menundukkan kepala dan lebih baik sambil mencium tangannya. Ini dalilnya 55, nomor 55. Kita buka halaman 51, di halaman 51. Sudah temu? Bismillahirrahmanirrahim dimaknai anna Abdullah ibn Umar iku haddasahu, bercerita siapa Ibnu Umar pada perawi ya, perawi sebelumnya
Ini kan karena hadisnya diputus, jadi pada perawi sebelumnya ada nama tapi tidak disebutkan di sini. Wa dzakara, dan menceritakan siapa Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Umar, kisotan, pada kisah. Kalau dalam hadis panjangnya hunya itu domirnya kepada Abdurrahman ibni Abi Laila. Bisa nulis Abdurrahman ibni Abi Laila. Alif ain ba dal alif lam ra ha mim nun. Abdurrahman ibni biasa Abi alif ba ya Abi Laila lam ya lam alif layyinah. Tahu alif layyinah? Alif yang melungker, bengkong, kayak ya tapi tidak ada titiknya, itu namanya alif layyinah, atau ada yang menyebut lazimah. Qala, berkata siapa? Abdullah ibnu Umar. Fadanauna, maka mendekat kami, yakni menghendaki siapa? Abdullah bin Umar mendekat minan nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqabbalna, lalu mencium kami. Yadahu, pada tangannya Nabi, lalu mencium kami. Yadahu, pada tangannya Nabi. Sesungguhnya Abdullah menceritakan pada sebuah kisah atau cerita. Yang isi ceritanya, dulu saat kami bertemu dengan Nabi, kami mendekat pada Nabi, lalu kami mencium pada tangannya, sama dengan nomor dalil 52 ya. Yang mungkin kalau kemarin itu ngaji online-nya kecepatan, saya rasa memang cepat, tapi harapan saya itu karena online bisa di skip ya, bisa diulang-ulang ya, silahkan diulang-ulang. Kalau sekarang kan tatap muka, jadi ya memang harus pelan-pelan. Kita lanjutkan yang kelima, segera menjawab dan mendatangi bila dipanggil. Kalau dipanggil orang tua atau orang yang dituakan, ayo amal soleh kita bersih-bersih. Contoh ketua pondok memberi amal soleh kita, ayo pagi ini amal soleh bersih-bersih. Jangan kok di situ malah blonos, lari, sembunyi, biar aman. Yang keenam, nggak ada keenam, langsung ke 7 nih punya saya. Kalau di panjenengan bila meninggal hanya mengucapkan permisi sambil 6 ada ya. Nomornya punya saya yang keliru. Nomor 6, bila melintas di depannya mengucapkan permisi sambil agak membungkukkan badan.
permisi Pak Bu, apalagi di situ orang tua itu sedang duduk. Kalau Jawa itu sambil tangannya ini sambil duduk. Nah, yang sopan seperti itu. Yang ketujuh, bila orang yang lebih tua sedang duduk tidak berdiri di sekitarnya. Ada orang tua duduk di lantai, kok di situ malah berdiri, bahkan kok udah besar malah lari-lari di situ, bercanda di situ, ya ora patut. 8. Tidak duduk di tempat yang lebih tinggi daripada tempat duduk orang yang lebih tua. Bapaknya, ibunya di bawah, anaknya di atas. Lagi makan, anaknya di atas. Ya tidak pas, tidak patut. Seperti itu. Kalau orang tua di situ lagi di bawah, kita ya supaya duduknya di bawah juga. Ataupun saat kerumunan sama, umurannya sama seperti kita, orang-orang saat itu di bawah, terus kita kok di atas sendiri. Nah, itu enggak pas. Beda dengan pengajian. Kalau pengajian supaya bisa dilihat oleh semua audiens, ya yang mengajar itu ada di atas atau ada di mimbar. Yang 9, bila menunjukkan sesuatu menggunakan ibu jari tangan kanan. Monggo, prakteknya monggo. Kalau Mas DMC Kediri biasanya gimana? Ini. Sampean. Kalau orang Jawa kan gini. Udah pernah ada yang tes nih? Yang perempuan ada? Belum? 1. Yang laki-laki 1. Yang selanjutnya mana? 10. Mendahulukan orang yang lebih tua pada saat makan bersama. Ojo ditek-esek. Orang yang tua belum datang di situ udah makan duluan, habis duluan. Yo ora pas jenenge. 11. Membantu meringankan kerepotannya meskipun tidak diminta. Nah, ini namanya tanggap. Kita harus jadi orang yang tanggap, peka dengan situasi, bukan peka kok dengan perasaan saja. Peka masih gak peka, nah yo kelihatan. Peka itu dengan kegiatan, dengan amal soleh. Amal soleh, orang tuanya itu sedang kerepotan masak, yang perempuan yang segera bantu. Nah, Bu, apa yang bisa saya bantu? Kalau yang laki-laki bapaknya sedang kerja, kalau di rumah ya silakan bantu. Kalau sekiranya itu bisa dibantu. Kalau memang bisa ditandangi bapak sendiri atau ibunya sendiri, ya jangan memaksa. Pokoknya aku kudu. Nah, malah memaksa, membantu, malah merepotkan. Bukannya meringankan, malah tambah merepotkan. 12. Tidak ikut bergabung atau nimbrung pembicaraannya. Orang tua lagi diskusi, tiba-tiba anak datang, terus ngomong, terus memotong pembicaraan, ini rapas. Selanjutnya tata krama bertelepon. 1. Mengucapkan salam. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, saat menerima telepon di situ, piye bro, mabar. Nah, laki-laki, perempuan kalau ada ya bangetan juga. Mengucapkan salam, assalamualaikum. Gimana kabarnya? Baik. 2. Menyebutkan identitas, nama dan alamat. Kalau memang itu belum diketahui namanya, ini siapa ya, ditanya seperti itu, ya disebutkan nama. Oh saya Mas ini dari Karanganyar, dari Wonogiri dan lain-lain. Contohnya seperti itu. 3. Berbicara dengan bahasa yang sopan, ramah, singkat dan jelas. Sebelum menelpon, seyogianya menyiapkan hal-hal yang akan dibicarakan. Ya sepatutnya saja. Kalau memang di situ minta sangu, ya udah minta sangu. Pak, aku kekurangan sangu, masalah kirimkan. Udah gitu aja, nggak usah pakai nangis-nangis. Bapak, aku di sini kelaparan, padahal ya jajan terus.
4. Bila ingin berbicara dengan selain yang menerima telepon, meminta tolong atau amal soleh, dipanggilkan dengan kalimat yang baik. 5. Tidak menelpon pada jam-jam istirahat kecuali keadaan darurat. Jam-jam istirahat itu ya sebelum subuh, setelah zuhur, dan setelah isya. Kalau bisa ya jangan diganggu, itu waktunya orang istirahat. 6. Mengucapkan kalimat syukur dan salam. Alhamdulillah jazakumullah khairan, alhamdulillah jazakallahu khairan, alhamdulillah jazakillahu khairan. Assalamualaikum. Wis rampung ngajine ora ya. Itu contoh. 7. Meletakkan gagang telepon dengan perlahan. Ya, enggak Buka. ngene terus dah orang langsung ya remuk HP ini, apalagi HP operasi. Nah, Simpono wah ibu belum ada uang, besok aja mintanya. Wis nah ono wis blok malah remuk HP ini. Selanjutnya tata krama dalam pergaulan. 1. Menghormat kepada orang yang lebih tua atau yang dituakan. 2. Tidak membuka barang pribadi milik orang lain tanpa izin seperti almari, tas, buku harian, HP, file, dan lain-lain. Dalilnya nomor 56. Dibuka 56 halaman selanjutnya. Di halaman 51. An Muhammad bin Ka'ab al-Quradi hadatsani Abdullah ibnu Abbas anna Rasulullah, sesungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam iku qala, bersabda siapa? Nabi. La tasturu, janganlah tidur kalian ora ya. Aja turu Kak. La tasturu, janganlah menutupi kalian al-judura pada tembok. Kenapa kok Nabi bersabda seperti ini? Karena kebiasaannya orang Arab, sebagai tambahan, karena kebiasaannya orang Arab itu pamer rumahnya dihiasi perak atau emas. Berarti menutupi tembok dengan dilapisi emas atau perak. Menutupi sama Nabi, kalian jangan seperti itu. Kuwi padha karo riya, pamer. Man, barang siapa nadoro yang melihat dia fi kitabi akhihi, di dalam catatannya saudaranya, bi ghairi idnihi, dengan tanpa izin saudaranya, fa innama, yang dulu, maka sesungguhnya melihat dia, finnari, pada neraka. Kalau orang itu melihat catatan pribadinya saudaranya tanpa seizinnya, maka sama saja dia melihat pada api neraka. Selalu memintalah kalian Allah pada Allah, bibutuni akufikum, dengan perutnya telapak tangan kalian. Perutnya telapak tangan itu ya sininya, ini. Kalau minta ya gini. Prakteknya kalau minta. Wala tas'alu, dan janganlah minta kalian
Dan janganlah minta kalian pada Allah biduhuriha dengan punggungnya telapak tangan, dengan punggungnya telapak tangan. Kalau minta doa pada Allah itu ya gini prakteknya. Jangan gini, dongong ini ngopo? Ya begini minta. Fa'idha faroktum, maka ketika selesai kalian, kecepatan. Yo famsahu, maka mengusaplah kalian biha dengan telapak tangan, wujuhakum pada wajah kalian. Kalau selesai doa, usapkanlah telapak tangan ke wajah, usap, amin, alhamdulillah rabbil alamin. Prakteknya doa seperti itu. Dan Nabi aja berpesan seperti itu. Keterangannya, sesungguhnya Nabi bersabda, janganlah kalian menutupi pada tembok kalian bangunan rumahnya dilapisi dengan emas, dilapisi dengan perak, agar dilihat orang lain itu, wah, itu orang kaya, riya. Barang siapa, ini pesan lain, tadi pesan pertama, pesan kedua, barang siapa yang melihat pada catatan atau buku saudaranya dengan tanpa seizinnya, maka sesungguhnya dia melihat pada api neraka. Catatan ya, dalam catatan ini buku pribadi. Buku ya sekarang apa? Diari. Kalau Al-Qur'an buka itu ada yang menjelaskan yang tidak apa-apa, ada yang menjelaskan itu tidak boleh. Tapi seyogianya Al-Qur'an ini adalah kalam Allah. Tidak dicoret-coret untuk tulisan-tulisan tambahan. Di situ tulisan tangan, terus ada ada bungkus permen kis, terus ada foto, terus ada catatan-catatan apa kak, surat apa, itu nggak pantas. Kalau ada orang yang membukanya, ya bukan salah orangnya, salah dirinya. Ngapain naruh catatan kok di Al-Quran? Paham ya? Nah, jadi kalau Al-Quran ada yang menjelaskan, bahkan Imam Muslim di Muqaddimah Muslim itu ada murid saat gurunya mengajar, kok keterangannya kok kelihatan aneh. Murid itu mengingkari keterangannya gurunya. Akhirnya setelah gurunya, saya ke belakang dulu ya, ke toilet dulu. Terus murid itu sengaja untuk melihat catatan gurunya. Dilihat, loh ternyata tulisannya kayak gini. Hadisnya hadis palsu semua. Yang disampaikan itu bohong semua. Nah, menurut hadis ini bahwa kalau itu hadis atau Al-Quran itu ya kita nggak apa-apa untuk menunjukkan karena hadis itu kan langsung dari Nabi. Kalau menyampaikan yang bukan ucapan Nabi tapi ngomongnya itu dari Nabi, ya dosa. Nah, kalau itu boleh. Tapi kalau catatan pribadi itu yang tidak boleh. Paham ya? Catatan pribadi diari. Al-Quran tinggal
masjid ketinggalan situ terus dibaca sama mas-masnya. Wow, di scanning nanti. Tahu nggak kamu dalilnya bahwa orang yang melihat pada kitabnya orang lain tanpa seizinnya itu sama saja melihat pada api neraka. Oh, itu namanya apa? Memperkosa dalil itu. Nah, nggak boleh itu. Menggunakan bukan pasnya, menggunakan dalil bukan pasnya. Kita lanjutkan. Tiga, menjaga privasi dan kehormatan orang lain. Kalau kita mengetahui kesalahannya atau ya kesalahan dosa-dosanya temannya, itu kita menjaga jangan sampai kok rahasia-rahasia temannya ini malah disebarkan. Oke. Wong iki ngentutan. Nah, contoh seperti itu. Ya nggak usah diceritakan. Tapi kalau sifat buruk yang nanti membahayakan orang lain kalau nggak disampaikan itu nggak apa-apa. Semisal Nabi pernah menyebut ada seorang perempuan datang ke tempatnya Nabi. Wahai Nabi, dia punya suami. Curhat perempuan ini, aku punya suami, suamiku itu memang pelit gitu, terkenal pelitnya. Nah, orang-orang juga sudah tahu. Dan seperti itu nggak apa-apa. Apakah diriku boleh sedekah tanpa seizin suamiku? Oleh Nabi boleh, silakan. Dan dengan itu nggak apa-apa. Mungkin kalau nanti akan menikah ya, contoh akan menikah, gimana sifatnya dia? Ngajinya tertib nggak? Mengamalnya tertib, sambung jamaah dan taatnya tertib nggak? Nah, itu nggak apa-apa itu. Atau yang lain-lain itu orangnya gimana? Keras nggak? Nanti malah KDRT seperti itu enggak apa. 4. Tidak duduk di antara dua orang tanpa seizin keduanya. Dalilnya 57 halaman 52 ya. Qala berkata siapa Ibnu Abdah an abihi dari bapaknya, an jadi dari kakeknya. Bapak, anak, kakek semua mubalik, penyampai. Ana Rasulullah, sesungguhnya utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Iku qala bersabda siapa? Rasul, la yujlas, janganlah duduk atau tidak boleh duduk baina rajulaini di antara dua laki-laki, maksudnya ya perempuan juga, illa kecuali biidnihima dengan izin keduanya rajul. Sesungguhnya Nabi bersabda, seseorang tidak boleh duduk di antara dua laki-laki kecuali dengan seizin keduanya. Datang-datang tiba-tiba nyesel-nyesel, terus memotong pembicaraan. Perempuan juga seperti itu, tidak boleh. Yang selanjutnya 5. Tidak memanggil dengan panggilan atau julukan yang tidak baik atau dibenci. Dalilnya 58. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ngatuan, ngaji ngatuk, sholat yang ngatuk, guru, sekolah yang ngatuk,
La yaskhor, janganlah menghina, sapa kaum, katakan kaum A, min kaumin, dari kaum lain, katakan kaum B. Asa, barangkali, maksudnya pasti. Ayyakunu, bahwa ada mereka kaum, kaum B, iku khairan, lebih baik, minhum, daripada mereka kaum A. Janganlah suatu kaum menghina pada kaum lain. Barangkali kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina. Wala nisaun, dan janganlah menghina nisaun, pada nisaun perempuan, perempuan katakan A, min nisain, pak, dari perempuan lain, perempuan B. Sama, ini ditekankan kepada perempuan karena apa? Perempuan itu lebih banyak menggibah. Nah, jare cangkeme loro. Nah, ngisor karo dhuwur. Sing dhuwur karo ngisor ana padha. Lanang ya ngisor karo dhuwur. Lambene ya loro. Asa, barangkali, ayakuna, bahwa ada mereka perempuan B, iku khairon, lebih baik, min guna, daripada mereka perempuan A. Barangkali orang atau perempuan yang dihina itu lebih baik daripada perempuan yang menghina. Wala talmizu, dan janganlah mencaci kalian, dan janganlah mencaci kalian, mencela atau mencaci sama angkusakum, pada diri kalian, maksudnya pada golongan kalian, pada sesama orang iman kok saling mencaci, saling mencela, kuwi gak oleh. Wala tanabazu, dan janganlah memanggil kalian, bil alqabi, dengan sebutan jelek. Saya ulangi, bil alqabi, dengan sebutan yang jelek. Bi'sal ismu, kalau secara membacanya ya bi'salismu gitu ya, karena hurufnya mati bertemu mati tidak bisa dibaca, jadi bi'salis, bukan bi'salis. Orang Arab lidahnya susah mengucapkan bi'salis. Bi'sal ismu, sejelek-jeleknya nama, iku al-fusuku, panggilan fasik. Ba'dal imani, sesudahnya iman. Dia sudah iman masih dikatakan fasik. Atau seumpama orang itu mukanya agak mendelep, datar, dipanggil gepeng, gepeng, enggak ridho. Sama itu seperti halnya mengatakan jelek, enggak ridho. Tapi kalau ridho ya apa, gepeng. Kok bisa dipanggil gepeng? Enggak tahu. Memang dari dulu, dari kecil saya dipanggil gepeng. Kamu ridho? Ya ridho. Ya gue enggak apa-apa. Ada teman saya itu panggilannya ya tekek, godet, manggil tekek ini, kayak tekek yuk, ya mengo juga.
Wama dan barang siapa lam yatub yang tidak bertaubat dia mencaci tapi terus nggak bertaubat, ya udah mencaci temannya, tidak minta maaf. Faulaika maka demikian itu mereka iku adzalimuna orang-orang yang menganiaya nyebut koncone dengan sebutan yang lain, padahal dia laki-laki disebut dengan sebutan perempuan karena kelakuannya lemah gemulai. Sama nggak boleh itu. Surat Al-Hujurat ayat 11. Terangannya Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, suatu kaum gitu, janganlah mencela pada kaum yang lain, kaum B. Barangkali atau maksudnya pasti kaum yang dihina lebih baik daripada kaum yang menghina. Dan perempuan janganlah mencela pada perempuan lain. Barangkali perempuan yang dihina itu lebih baik daripada perempuan yang menghina. Dan janganlah kalian mencela pada diri kalian, maksudnya golongan kalian, golongan sesama iman, golongan sesama keluarga, se-RT, se-RW atau se-desa atau ya senasab. Dan janganlah kalian memanggil dengan sebutan yang jelek, sebab sejelek-jeleknya sebutan adalah sebutan fasik setelah dirinya iman. Orang udah masuk Islam, udah iman, masih disebut jahiliyah, kayak wong elek, kayak enggak iman, masih dikatakan orang yang fasik. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, tidak mau minta maaf pada orang yang dicaci itu, yang dicela itu, maka demikian itu mereka orang-orang yang menganiaya, gak boleh. 6. Tidak membunyikan tape atau radio atau TV dengan suara keras. Kalau sekarang HP-nya suaranya keras, temannya di situ padahal saat ngaji malah nyetelnya keras-keras. Jadi salah, nggak boleh nyetel. Nyetelnya pas kalau nyetel di situ, nyetel proyektor untuk pengajian nggak apa-apa. 7. Tidak mengejek, menghina, menggunjing dan mengadu domba orang lain. Dalilnya nomor 59. Itu sama ya dengan dalil yang atas ya. Saya skip ya. Nah, itu sama persis. Kalau nggak percaya maknai sendiri. Yang mau silakan. Yang nomor 8. Tidak kikir atau pelit.
cetil, util, bakhil, peneh. Tidak pelit. Nomor hadisnya, nomor dalilnya 60 di halaman 54 ya. An Abi Bakar As-Siddiq, dari Abu Bakar As-Siddiq, ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala berkata siapa? Abu Bakar. Qala berkata siapa? Abu Bakar. La yadkhulu, tidak akan masuk al-jannata, ke surga, sapa khibun, orang yang apus-apus. Apa apus-apus? Orang yang berbohong, apus-apus. Dikit-dikit suka bohong, dikit-dikit suka bohong. Paham ya apus-apus? Lah yo akeh wong Jawa kan. Yang luar Jawa ada, tapi orang tuanya Jawa enggak? Nah, rata-rata ya walaupun luar Jawa, orang tuanya Jawa. Allah mudah. Wala dan tidak masuk ke surga maksudnya. Mannanun, siapa mannanun? Orang yang mengundat-undat pemberian, mengundat-undat kesalahan orang lain. Nah, mungkin dulu kan sudah tak kasih ini, ya gantian lah kasih. Nah, undat-undat. Wala dan tidak masuk ke surga sapa bakhilun, orang yang pelit. Orang yang pelit, nggak mau infak, nggak mau sedekah, itu nggak masuk surga. Wau Tirmidzi di Kitabul Birri Wasilah. Ya. Di sini nomor 15 kali. Ada dua. Ya. Nomor 59. Oh, berarti lewat ya. Nah, saya makna yang 59 yang kedua. Ani Ibni Abbas, qala, berkata Ibni Abbas, kharaja, keluar sapa an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, mim ba'di hitanil Madinati, dari sebagian kebun Madinah, Suatu hari Nabi pernah keluar dari kebun Madinah. Fasami'a, lalu mendengar siapa Nabi? Sauta insana, ini pada suara dua manusia. Lagi bisik-bisik. Yu'adzabani, disiksa keduanya. Oh, ternyata manusia itu disiksa keduanya. Fi kuburihima, di dalam kuburannya keduanya. Ini wahyu dari Allah ya. Bukannya ada jin itu. Setan ning kuburan nek swara-swara. Wedi nak saiki wong saiki. Lah iki nabi ya, wahyu dari Allah. Faqala, lalu bersabda siapa Nabi? Yu'adzabani, disiksa keduanya. Wa ma yu'adzabani, dan tidak disiksa keduanya. Fi kabirin, karena dosa besar. Oh, keduanya itu bukan disiksa karena dosa besar, tapi wa innahu, dan bahwasannya la kabirun, niscaya besar. Maksudnya memiliki tanggungan besar. Keduanya itu disiksa karena tanggungan yang besar. Karena ada sapa ahaduhuma, salah satu keduanya, la yastatiru, tidak bersuci siapa ahad, minal bauli, dari kencing.
Yang satu karena dia nggak bisa menjaga kesucian. Wakana dan ada sopo al-akhoru yang lain, kuburan yang lain disiksa karena iku yamsi berjalan siapa akhor, berjalan siapa akhor atau yang lain bin namimati dengan adu domba. Yang satunya karena dia sering adu domba, ngompor-ngompori, memprovokasi. Sumada'a kemudian meminta siapa Nabi bijari datin dengan pelepah kurma, dengan pelepah kurma. Fakasaroha lalu membelah siapa Nabi pada pelepah kurma. Lalu pelepah kurmanya dibelah jadi dua. Bikis rota ini dengan dua belahan. Au sinta ini atau dua belahan sama. Faja'a lalu menjadikan siapa Nabi, kisrotan pada satu belahan fi qabri hada pada kuburan ini, yang satu pada kuburan ini, wa kisrotan dan satu belahan atau pecahan fi qabri hada pada kuburan ini. Yang satu dikasih sini, satu kasih sini. Faqala lalu bersabda siapa Nabi, la'alahu barangkali yukhaffafu meringankan apa pelepah kurma, anhuma dari keduanya malam yai basah selama belum kering apa pelepah keduanya. Keterangannya, suatu hari Nabi pernah keluar dari kebun Madinah, Lalu Nabi mendengar ada suara dua manusia yang disiksa di dalam kuburannya, Lalu Nabi bersabda, orang yang ada di kuburan ini, orang yang ada di dalam kuburan ini sedang disiksa. Keduanya disiksa bukan karena dosa besar, akan tetapi karena memiliki tanggungan besar, yaitu salah satunya dia tidak menjaga kesucian dari kencingnya, dan yang lain dia sering mengadu domba bukannya satu kambing lainnya terus diadu orang tapi ya menggunjing atau memprovokasi, mengompor-kompori. Kemudian Nabi meminta pada pelepah kurma
lalu membelahnya menjadi dua, lalu membelahnya menjadi dua. Lalu Nabi menjadikan satu belahan, di kuburan yang ini, dan yang satu di kuburan yang lain. Lalu Nabi bersabda, barangkali pelepah kurma ini bisa meringankan keduanya selama pelepahnya belum kering. Artinya kalau sudah kering ya disiksa lagi. Ya ini kan cuma harapan Nabi, entah dikabulkan atau tidaknya ya wallahu a'lam. Bukan kok artinya orang memberi pelepah kurma terus ditaruh di kuburan berarti siksaan kuburnya ini diringankan, ini enggak seperti itu. Ini harapan Nabi kan barangkali. Satu hadis lagi ya, yang nomor 60, dalil nomor 60. An Abi Sa'idin Al-Khudri qala, berkata sapa Abu Sa'id, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khoslatani, dua perkara, la tajtami'ani, tidak akan berkumpul keduanya, fi mukminin, pada seorang iman itu boleh. Yang pertama satu al-bukhlu, pelit, dan yang kedua wasu'ul khuluqi, dan jeleknya budi pekerti. Nabi bersabda, ada dua sifat yang orang iman tidak pantas untuk memiliki dua sifat tersebut, yaitu sifat pelit dan sifat yang jelek budi pekertinya. Orang pelit nggak mau infak, orang budi pekertinya jelek, situ selalu berbuat onar. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Semoga Allah paling barokah. Kita sampai nomor 8 dulu ya. Nomor 8 untuk tata krama dalam bergaul atau pergaulan. Semoga Allah paling barokah. Sekian dari kami. Banyak salahnya dalam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.